Wa nahnu dan adapun kami na'lamu ialah tahu siapa kami ilmal yaqini dengan pengetahuan yang pasti, yang yakin, annahu bahwa sesungguhnya kelakuan bighairi ijtima'ina dengan tanpa perkumpulan kita, wa ta'awunina dan dengan tanpa kerjasama kita, wa takatufina dan dengan tanpa saling membantu kita, lan naquma tidak akan tegak, tidak akan terwujud, tidak akan terrealisir lana bagi kita apa qaimatun apapun yang tegak. Jadi tidak, kalau kita punya tujuan apapun tanpa kerjasama, tanpa saling membantu satu sama lain, ya nggak akan terwujud apa yang dicita-citakan ya. Wala yatahaqqaq dan tidak akan pernah nyata, tidak akan pernah terwujud lana bagi kita fi ayyi midanin dalam ranah apapun apa intisorun kemenangan. Kalau kita ingin ya sekarang kita kan melihat ya bahwa kita terdominasi ya paling tidak secara zahir ya dalam urusan dunia kita secara ekonomi tergantung pada mereka, secara politik juga tidak independen ya. Ya sekalipun omongannya kita independen ya, secara apalagi secara kultural kita ini terjajah. Pikiran kita mengikuti mereka, cara berpakaian kita mengikuti mereka, selera kita mengikuti mereka. Apa sekarang yang kita nggak ikut? Kalau dulu di zaman meskipun kita secara fisik terjajah ya, tapi secara budaya, secara pikiran, secara kultur merdeka, bahkan melakukan perlawanan. Kita sekarang secara fisik merdeka, tapi pikiran kita terjajah. Selera kita juga dibentuk oleh mereka. Kita terpengaruh oleh iklan-iklan kan, iklan Nike, iklan apa, Xiaomi, atau iklan iPhone dan semacamnya kan. Bukan berarti itu jelek pada dirinya sendiri, tapi itu merefleksikan betapa kita ini terjajah, betapa kita ini tidak independen. Bahkan cara kita berpakaian pun ya, kira-kira lebih keren mana? Kita akan merasa lebih keren mana ketika pakai jeans, pakai celana daripada pakai sarung, pakai jubah. Atau cobalah pakai sarung pergi ke mall, ke Galaxy di Surabaya misalnya. Gengsi atau tidak? Kalau gengsi berarti ya itu ekspresi dari keterjajahan mental kita ya. Karena al-maghlub, kata Ibnu Khaldun ya, al-maghlub mula'un bitiba'il ghalib. Orang yang kalah itu akan selalu gandrung untuk mengikuti bangsa yang menang. Dulu orang Eropa ya, ketika mereka itu secara intelektual, secara kultural lebih inferior dibandingkan bangsa Arab, mereka itu bangga dengan kemampuan mereka berbahasa Arab. Sama seperti kita hari ini bangga kalau kita bisa bahasa Inggris, kalau kita bisa bahasa Perancis, bisa bahasa kalau konteks sekarang bisa bahasa Mandarin misalnya ya. Kenapa? Karena yang berkuasa secara ekonomi siapa? Cina, Amerika. Yang berkuasa secara teknologi, secara ini ya Inggris, orang-orang yang berbicara dalam bahasa Inggris. Dulu secara intelektual yang dominan adalah bangsa Arab. Makanya orang-orang Spanyol itu, orang-orang Andalus, orang-orang Prancis ketika bisa bahasa Arab, mereka bangga. Apakah ada buktinya? Ada, dokumen sejarahnya ada. Orang-orang Eropa yang merasa bangga karena bisa bahasa Arab itu ada. Teks kitab yang disusun Ibnu Sina, kitab Al-Qanun fit Tibb itu menjadi buku teks Fakultas Kedokteran di Eropa selama 7 abad. Ibnu Sina itu wafat 1000-an Masehi. Sampai tahun 1700 kitab Al-Qanun fit Tibb itu masih menjadi rujukan, masih menjadi teks utama dalam bidang kedokteran di berbagai perguruan tinggi Eropa. Cuman kita kan nggak tahu kan. Kita nggak tahu kan, karena itu kita merasa kemudian bahwa kita ini ya begini, memang kita itu sudahlah kita itu bodoh, dan secara sistematis dibuat bodoh, dibuat tidak ngeh, tidak sadar
sejarah ya, dibuat tidak sejarah. Sehingga kalau bangsa yang punya masa depan itu hanya mereka yang punya masa lalu. Maksudnya kalau kita tidak ngerti siapa kita di masa lalu, kita nggak akan pernah punya masa depan. Yang ada adalah kita akan mengikuti, akan selalu jadi pengikut, akan selalu menjadi gitu. Nggak seperti ini, seperti di zaman penjajahan dulu kan ada istilah londo ireng, tahu ya? Pernah dengar istilah itu? Apa itu? Londo ireng itu artinya Belanda tapi berkulit hitam. Orang-orang lokal yang menjadi, kalau bahasa kasarnya itu cecunguk Belanda. Orang-orang pribumi tapi mengabdi pada Belanda. Mereka ingin merasa sama dengan Belanda, mengikuti cara berpakaiannya, tapi tetap karena mereka hanya pengikut, mereka akan selalu menjadi warga kelas 2 di masyarakat itu. Jadi ya ini, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak takatuf, tidak saling kerjasama, la yatahaqqaq, tidak akan pernah terwujud nyata kemenangan apapun dalam bidang apapun, secara teknologi, secara budaya. Dan ini perintah Allah ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, saling kerjasama. Ma ahrana bitamassuk bihadzal qiyam, ma ahrana, alangkah layaknya kita bitamasuki untuk berpegang teguh bihadzal qiyam, dengan ini beberapa nilai, wabathiha, dan menyebarkan hadzal qiyam, mengkampanyekan hadzal qiyam baina abnaina, di antara anak-anak kita, ya di antara kita ini ya, di antara kita sendiri dulu. Nahnu ya kita, alladzina, rupanya abnaina artinya di antara orang-orang umat Islam ya, tada'at, yang saling berebut alaina, atas kita, al-umamu, siapa? Umat-umat lain, bangsa Cina, bangsa Eropa, itu kan memperebutkan apa? Rempah-rempah yang ada di Nusantara dulu. Sekarang apa? Memperebutkan, karena wilayah Indonesia ini wilayah yang secara geopolitik strategis, dia berada di persimpangan benua Australia, kemudian dan Asia, berada di pertengahan antara Samudra India dan Samudra Pasifik, sehingga secara geopolitik sangat strategis, dia bisa kemana-mana. Makanya ini tada'at alainal umam, kita ini diperebutkan ya, diperebutkan oleh berbagai umat, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana sebagaimana mayoran, sebagaimana makan bersama, al akalatu, siapa orang-orang yang makan, ila qas'atiha, pada nampannya akalah. Jadi ketika makan bareng, nah kita ini makanan yang ada di tengah, dikerubuti oleh Cina, dikerubuti oleh Afrika, dikerubuti oleh India, dikerubuti oleh Eropa, dimakan bersama-sama. Wa ahatat, dan mengelilingi bina pada kita apa tarabbusatul a'da'i, beberapa pengincaran musuh. Wa wajahatna mukhattatatuhum, dan menghadapinya kepada kita, mukhattatatuhum, apa beberapa langkah-langkahnya ada, ar-rahibatu, yang menakutkan, al-masnu'atu, yang dirancang, bikulli dahain, dengan setiap kesombongan, dengan segenap kelicikan ya, wakaidin, dan tipuan, wakhufin, dan kekotoran, hatta laqad sana'al a'da'u minna, hatta laqad sana'a, sehingga sungguh telah membentuk al-a'da'u, siapa para musuh, minna, dari kita. Artinya berbagai usaha sudah dilakukan untuk menjajah kita, melemahkan kita, menguasai kita. Di antara hasilnya adalah ini, man, kepada orang, yaqulu, yang berkata, siapa man, berkata gimana man, ini semuanya saya muslim. Kalau ditanya kamu Islam saya. Summa huwa, tapi
Wa adapun man yuharibu ialah memerangi siapa man al-Islam kepada Islam bifi'li dengan kelakuannya man wasuluki dan sikapnya man. Bojeng tak bojeng, pasrah tak pasrah. Ada atau tidak? Ada. Wa yasunnuha dan memburukkan siapa manha kepada kepada perkataannya itu ya, harban sebagai perang, sya'wa yang sporadis, yang ngawur. Ala kulli ma atas segala sesuatu fihi yang ialah di dalam ma salihul islami. Ada yang salah tidak? Salihul islami adapun kebaikannya Islam, wa izzul muslimina dan kejayaannya umat Islam. Jadi dia ngaku muslim, tapi dia melakukan segala hal yang bisa menghancurkan umat Islam, merusak umat Islam, mengkampanyekan judi online misalnya, mengkampanyekan apalah, pokoknya hal-hal yang bertentangan sama ajaran Islam dia kampanyekan. Waman dan di antara kesuksesannya lagi proyek itu man kepada orang ya kuliah yang berkata siapa man ini muslim, saya Islam, tapi huwa adapun man, tapi summa kemudian huwa adapun man yardo ialah rela siapa man an hukmin dari kekuasaan atau dari pemerintahan bighairi ma dengan selain hukum anzala yang telah menurunkan Allah siapa Allah au yu'ayyiduhu atau mendukung siapa man kepada ma ghairi ma anzalallah wa yasifu dan menyifati atau menganggap siapa man kepada ghairi ma anzalallah bitaqaddumiyati dengan progresivisme wa tatawuri dan kemajuan, menganggap bahwa demokrasi itu yang paling penting. Demokrasi siapa contohnya? Prancis, Amerika, orang negara-negara yang demokratis itu semuanya maju. Prancis, Jerman, Jepang dan seterusnya. Sementara negara-negara yang mayoritas Muslim, Yaman, Syria itu mundur. Ada begitu. Apanya yang salah? Pikirannya yang salah. Waman dan orang yakul yang berkata siapa man ini sungguhnya saya muslimun, tapi wahwa adapun man ya mungkin ialah melemparkan siapa man li awamirillahi pada perintah-perintahnya Allah wa nawahihi dan larangan-larangannya Allah wara dhahri di belakang punggungnya, tidak peduli belas, tidak peduli saja, tidak mikir sholat itu penting atau tidak, enggak jadi pikiran sih, enggak jadi pikiran. Bahkan ada survei ya, entah saya enggak tahu sumbernya dari mana, tapi ada yang mengatakan bahwa orang Islam yang di Indonesia ini ya kalau saya enggak salah ingat, menurut yang di postingan FB itu 70% itu tidak sholat. Tidak. Bahaya atau tidak? Bahaya. Islam itu pasti akan terus ada sampai hari kiamat, pasti. Cuman apakah itu akan terus ada di Indonesia, itu nggak tahu. Kalau kita kemudian tidak berjuang, kan kata pendiri kan itu ya, saya nggak gitu. Kalau ada santri saya kemudian tidak berjuang di masyarakat, apa yang diperjuangkan? Islam. Li'izzil Islam dengan berbagai caranya, dengan melalui perdagangan, melalui ngajar, melalui politik, apa saja, tapi yang diperjuangkan adalah apa? Islam. Memperjuangkan Islam itu tidak mungkin dengan cara-cara yang menghancurkan Islam itu sendiri ya. Waman dan orang yang kemudian berkata siapa man ini muslim tapi itu malah timamalahu, kemudian lah timama tidak ada perhatian ialah mewujud lahu bagaimana bisyu'unil islami wa ahwalil muslimin dengan urusan-urusannya Islam
wa ahwadil muslimina, dan keadaan orang-orang Islam. Apalagi sekarang sudah medsos itu sudah sangat mudah. Kemudian kita menutup mata keadaan saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Bukan berarti kemudian kita harus berangkat ke Palestina perang. Enggak, paling tidak doa, paling tidak apa yang bisa kita lakukan hari ini? Doa, donasi kan banyak. Basnas Pusat itu, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Republik Indonesia itu sampai hari ini sejak tahun 2000 berapa? Oktober 2023 itu sampai hari ini masih membuka donasi. Apakah harus besar? Enggak, 1.000 saja cukup setiap hari. 5.000 atau 1.000 supaya itu menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau ditanya kamu ngapain, apa yang kamu lakukan di hadapan ketika orang-orang Palestina, saudara-saudara kamu itu dijajah sedemikian rupa oleh Israel? Punya hujah tidak kita? Punya jawaban tidak kita di hadapan Allah ketika ditanya begitu? Paling tidak doa ya, paling tidak didoakan. Waman, dan orang yang berkata siapa man ini muslim tapi bahwa dan adapun man la ya'rifu, ialah tidak kenal siapa man anil Islam, mengenai Islam, illa raka'atin, kecuali beberapa rakaat tusalla yang dilakukan apa rakaat bi ghairi wa'yin, dengan tanpa kesadaran. Bejeng salatnya itu gak ngefek sama apa yang dia kerjakan, sama seleranya, sama pikirannya, sama perasaannya. Wasaumin dan puasa intayasaro, jika menjadi mudah apa so mun berat kuning pas apa sos. Wa zakatin, dan zakat, wa hajjin, dan haji, in samihatin nafsu, in samihat, jika merasa nyaman, an nafsu apa? Diri. Jadi ketika berangkat umroh enggak salah ya, berangkat umroh bolak-balik enggak salah, tapi kenapa berangkat umroh? Amma ghairu hadza, sedangkan adapun selainnya ibadah-ibadah ini, seakan-akan Islam itu isinya hanya ibadah tok. Enggak ada hubungannya sama politik, enggak ada hubungannya sama ekonomi, enggak ada hubungannya dengan kondisi sosial, enggak ada hubungannya dengan aktivisme sosial dan seterusnya. Itu proyeknya Belanda waktu di Indonesia kan. Kalau kita belajar di buku IPS sejarah waktu sekolah dulu, salah satu cara Belanda melakukan divide et impera itu adalah dengan memisahkan antara Islam kolot ya kan, dan Islam modern. Islam kolot itu bagi mereka adalah seorang muslim yang menganggap bahwa Islam itu punya peran dalam semua lini kehidupan. Sementara kalau bagi Islam moderat, bagi Islam modern kata orang Belanda dulu, adalah muslim yang hanya menjadi muslim dalam urusan ibadah saja. Dalam bidang perdagangan, dalam bidang itu enggak ada peran Islam di situ. Makanya kalau Islam yang pertama itu dimusuhi, Islam yang kedua itu difasilitasi. Ya sama lah ya. Makanya sejarah itu berulang ya. Dulu di masa Nabi SAW kan sama juga. Orang kafir Quraisy mengajak kompromi kan, prinsip-prinsip agama dikorbankan. Gimana? Oke lah, saya mau menyembah agamamu, mau menyembah Tuhanmu, tapi gantian. Nanti kamu menyembah Tuhan saya. Ya turun itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Jadi kalau urusan prinsip itu jangan kompromi kalau urusan prinsip. Berbagai perbincangan kita ini ngobrol soal ini soal itu, tanyakan pada diri kita sendiri, apa gunanya? Kenapa kita ngobrol seperti ini tuh, manfaatnya bagi saya apa? Apa yang wasona'u dan amma ghairu hadza, sedangkan ada pun selain ini beberapa rakaat, saum dan zakat, haji dan seterusnya, fala dakhla, maka ialah tidak ada hubungan, ialah mawjud lil Islam bagi Islam fihi, di dalam ghairi hadza. Urusan politik apa urusannya? Pokoknya pestanya beda menang. Urusan ekonomi dekat sama pemerintah, dekat sama penguasa jadi. Wasona'u dan
dan membuat siapa mereka ada minna dari kami dari kita man kepada orang ya yang menganggap siapa man annat tamassuka bahwa sesungguhnya berpegang teguh bisuluki dinihi dengan sikap religiusnya man fi ba'dil mawatin dalam sebagian hal arun ialah cacat, ialah celah, ialah suatu hal yang memalukan. Coba pergi ke Sarongan ke bandara gitu. Tahu soal Sarongan ke. Coba tanyakan, kenapa saya malu ketika pakai sarung ke bandara itu? Kenapa? Pakai sarung yang rapi ya, kalau nggak rapi mah bukan karena sarungnya tapi karena nggak rapinya yang rapi, pakai sarung rapi, songkok rapi, baju rapi. Kenapa saya malu pakai sarung ke terminal, ke bank gitu? Kenapa? Ya proyek kulturalnya sudah sukses ya. Padahal kalau dipikir-pikir apa sih bedanya sarung sama celana itu apa? Yajibu yang merupakan satu celah, yajibu yang wajib ayyatakhalla apa harus melepaskan diri siapa man anhu dari arun, anhu dari dari sul atau anhu dari tamassuk. Wa takhallufun dan merupakan kemunduran la yaliku yang tidak pantas ayyadhara apa harus terlihat siapa man bihi dengan suluk dinihi amamal asyadit amamal asyad al mutaqaddimin ya amamal asyadi at taqaddumiyin amal asyadi di hadapan atau di depan para pemimpin atau qudumiyina yang progresif. Kalau berhadapan dengan apa? Ya memang kita ini memang apa ya? Jangan minder jadi orang. Jangan kita itu terlalu inferior. Terlalu apa ya? Mungkin terlalu lama dijajah itu apa? Inferiority complex ya, menganggap bahwa diri kita ini lebih rendah. Jangan. Jadi muslim itu harus yakin bahwa kita itu sama dengan orang lain. Annasu kulluhum sawasiyah. Manusia itu sama. Bangsa apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Enggak ada lafaz la li'arabiyyin ala ajamiyah. Enggak. Orang Arab tidak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang non-Arab, apalagi orang Belanda, apalagi orang Eropa tidak lebih tinggi daripada kita. Meskipun secara fisik lebih tinggi, tapi maksud saya mentalitasnya itu jangan sampai mentalitas Buddha. Itu tercermin juga dalam bagaimana kita berpikir. Jangan sampai kemudian kita baca bukunya orang Eropa atau bahkan baca terjemahan dari bukunya orang Eropa, kemudian kita ikuti semuanya. Itu Buddha kalau gitu tuh, mengikuti semua apa kata Tuhannya. Bukan. Kita itu hanya budaknya Allah. Maka apapun yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kita tolak. Dan mekanisme semacam itu ya, mekanisme menerima dan menolak pemikiran itu sebenarnya menunjukkan bahwa pikiran kita itu sehat. Sama dengan tubuh kita ya. Tubuh kita itu kalau makan nutrisinya diserap ke dalam tubuh sebagai vitamin, mineral dan seterusnya, yang tidak terserap dibuang jadi kotoran. Sama seperti itu pikiran, budaya yang kita terima itu adalah yang baik, yang kita tolak adalah yang buruk. Setiap peradaban itu pasti begitu. Ada yang diterima, ada yang ditolak, pasti begitu. Amal Islam, sedangkan adapun Islam bimaknahu dengan pengertiannya Islam as-sahihi yang benar. Maknanya adalah ad-dinu ialah agama al-kamil yang sempurna, yang komprehensif, al-mabda'u dan prinsip, al-azimu yang agung, wal manhaju dan cara hidup, asyamili yang paripurna, mencakup semua aspek kehidupan, alladzi rupanya din, mabda', manhaj, din itu aturan, prinsip, cara hidup atau yang datang apa alladzi min rabbis sama'i dari Tuhan pemilik langit dan bumi ya. Liyahkuma supaya mengatur apa alladzi
tasarrufatil basyari, kepada tindakan-tindakan manusia, wa harakatahum, dan gerakannya bashar, fi jami'i syu'uni hayatihim, dalam seluruh urusan-urusan kehidupannya bashar. Long masuk keluar WC saja ada aturannya, pakai kaki kiri kalau masuk, ada doanya sebelum masuk, ada cara duduknya gimana. Untuk urusan sekecil itu saja ada, apalagi urusan politik, apalagi urusan ekonomi, apalagi urusan dengan orang banyak. Nggak mungkin nggak ada urusannya, nggak mungkin nggak ada aturannya ya. Islam yang seperti itu, fala ya'rifuhu, maka tidak kenal siapa mereka. Man yaro itu yang sudah inferior, yang merasa minder ketika berhadapan dengan orang. Tahu ini ya, tahu Pramudia Anantatur kan? Ada yang pernah baca bukunya? Coba angkat tangannya. Yang pernah baca bukunya? Satu, yang lain? Ada semacam? Wah enggak berarti. Buku apa yang pernah saya baca? Trilogi Buruk. Pernah dengar tidak ceritanya? Betapa dia itu merasa inferior, ya kan? Terus bisa merasa biasa-biasa saja gimana? Ketika kapan? Ketika dia itu menempuh juga pendidikan di kedokteran, sama dapat nasihat dari siswanya. Ada salah satu anekdot ya mengenai dia itu apa? Dia itu baru entah itu cerita tentang tokoh dalam novelnya atau dia sendiri ya. Dia itu baru merasa sejajar dengan bangsa Belanda itu ketika sudah pernah tidur dengan noni Belanda gitu ya. Jadi baru merasa. Artinya sebelum itu dia betul-betul merasa berada di bawahnya bangsa Belanda. Nah, kita jangan sampai begitu. Nah, persoalannya adalah saat ini kita itu disetting untuk tidak mikir. Pernah mikir tidak? Maksudnya begini, saya apa ya? Kalaupun kita mikir itu, apa yang kita pikirkan itu bertujuan untuk memuaskan kesenangan pribadi kita. Nggak ada pikiran-pikiran tentang kemajuan, tentang hal-hal yang besar itu nggak ada. Tidak ada caranya senang, ya kan? Tidak ada caranya oleh PC untuk apa? Untuk main, untuk senang, untuk ciri zaman sekarang itu adalah entertainment. Ya kemarin tuh ya, segala itu harus menghibur. Kalau tidak menghibur tidak asik. Padahal semakin seseorang mencari hiburan, akan semakin sering dia itu menemui kesedihan. Akan semakin sering torain sudah. Makanya di hikam itu di hikam itu liyaqil ma tafrahu bihi yaqil ma tahzanu alaih. Minimalkan sesuatu yang membuat kamu senang, akan semakin sedikit sesuatu yang membuat kamu sedih. Kenapa? Karena kesedihan dan kegembiraan itu dua sisi mata uang. Apa maksudnya? Maksudnya jika saya punya HP ini membuat saya senang. Kalau HP ini hilang, rusak atau gimana, atau lecet atau gimana, hal itu akan membuat saya sedih. Tapi kalau saya punya HP ya biasa-biasa saja misalnya, maka ketika HP ini rusak atau gimana, nggak akan membuat saya sedih. Jadi perbanyaklah sesuatu yang membuat Anda senang, itu artinya Anda mengundang semakin banyak hal yang berpotensi untuk membuat Anda sedih. Gimana caranya? Senangilah hal-hal yang besar, senangilah hal-hal yang tidak sementara, senangilah hal-hal yang bersifat perjuangan. Jadi kalau dalam fisiologi manusia itu kan ada reaksi kimia dalam otak kita ya, ada dopamin. Pernah dengar ya? Pernah dengar tidak? Dopamin itu sesuatu reaksi kimia dalam otak kita yang membuat kita ketagihan terhadap sesuatu. Itu membuat kita senang memang, membuat kita merasa senang secara instan, itu dopamin.
Tapi jangan lupa bahwa dalam otak kita itu juga ada namanya serotonin, yang itu bisa menghasilkan kebahagiaan kita ketika kita berhasil meraih sesuatu yang sulit dicapai. Olahraga, kemudian capek memang tapi puas, itu serotonin. Maka seringlah dalam menggunakan serotonin daripada dopamin. Kalau dopamin itu capek main game. Senang ketika itu, tapi pasti bosan. Pasti akan ada, kalau Anda main game setiap hari dalam jangka waktu tertentu, akan ada waktunya Anda itu malas untuk hidup. Terakhir. Kalau dalam game atau main, akan ada masanya Anda itu bahkan untuk hidup saja malas. Karena game itu tidak memberi Anda tujuan hidup apapun. Senang iya, tapi ya sama dengan makanan yang ada hari ini. Makanan hari ini kan banyak yang fake food ya, makanan palsu, junk food, makanan sampah, makanan yang tidak bernutrisi. Informasi yang sampai pada kita, makanan yang tidak bernutrisi itu akan menyebabkan obesitas, kegemukan, akan menyebabkan darah tinggi, gula darah tinggi, sakit. Makanya kan banyak sekarang ya anak-anak umur belasan tahun sudah diabetes, umur 20 tahun sudah sakit macam-macam, paru-paru sudah sakit, jantung, karena minum Marimas setiap hari, karena makan Indomie setiap hari misalnya. Itu makanan. Informasi juga sama. Informasi yang tidak berkualitas, informasi sampah yang kita konsumsi setiap hari, itu akan menyebabkan obesitas pikiran kita. Kenyang iya, ketika makan Indomie kenyang iya, tapi nggak ada nutrisinya. Yang ada adalah garam naik, darah tinggi naik. Informasi yang kita konsumsi secara instan itu tidak ya boleh jadi kenyang, tapi tidak menghidupkan akal kita, tidak menghidupkan jiwa kita. Fala ya'rifuhu, maka tidak tahu siapa manhu kepada Islam dengan makna yang sahih itu. Summa yatahaqqaqu, kemudian mewujudkan siapa orang bihi dengan Islam. Failnya di belakang. Fala ya'rifu, maka tidak kenal kepada Islam yang seperti itu. Summa yatahaqqaqu, kemudian mewujudkan bihi dengan Islam yang seperti itu. Siapa illal ba'du, kecuali sebagian orang Islam saja, sebagian orang yang mengaku muslim, awil qalilu, atau minoritas. Amal katsiru, sedangkan adapun orang banyak, mimman, yaitu orang-orang udda yang dihitung secara statistik ya, alaina, atas kita, fil alfi milyun musliman, dalam 1 miliar 1 juta 1 miliar jumlah muslim sekarang berapa? Hari ini $1,9 miliar muslim. Fahum, sebagiannya, fahum, maka ada mereka al-katsir ahlun hilalin, yaitu orang yang lepas, tidak terikat dengan agamanya. Sana'athum, yang membentukhum kepada mereka, al-katsir aidil a'da'i, tangan-tangan para musuh, dicekoki dengan berbagai informasi. Dan ini ya, informasi semacam ini bukan rahasia. Ini bukan sesuatu yang rahasia. Ini jelas, maksudnya kalau saya mau cari informasinya ada di internet, itu ada. Cari coba nanti. Ada RAND Foundation, RAND Foundation. Yang itu adalah lembaga nirlaba di Amerika. Sama kalau di Indonesia itu kayak CSIS, lembaga nirlaba di Amerika yang memberikan nasihat kepada Menteri Pertahanan Amerika atau militer Amerika, bagaimana caranya Amerika itu menguasai umat Islam di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Ada kategorisasi Islam radikal, Islam fundamental, Islam tradisionalis, Islam modernis.
itu itu bisa dibaca siapa saja, itu yang mau baca tentu saja. Artinya apa yang dikatakan di sini itu bukan isapan jempol, bukan omong kosong. Dan yang informasi itu tersedia dalam websitenya mereka, dalam situsnya mereka, dalam situsnya orang-orang Amerika itu sendiri. Artinya sudah seterang-terangan itu. Cuman masalahnya apa? Kita itu tidak biasa kritis. Masalahnya itu. Kita nggak biasa mikir dalam, kita tidak biasa ya nggak biasa kritis. Akhirnya diberi tontonan ini ikut, diberi game ini ikut, diberi tren baru ikut. Nggak mikir kenapa saya ikut ini. Walaisa dan laisa tidak ada lahum ialah bagi mereka al-katsir apa hamun perhatian wala syughlun dan juga tidak ada kesibukan illa bi zakharifid dunya kecuali dengan hiasan-hiasan dunia. Ada HP terbaru ikut tren, ayo ganti HP. Ada tren baru, model baju baru, cari. Apa yang dicari? Apa yang dicari dengan itu apa? Kepuasan apa? Apalagi uangnya masih kiriman dari orang tua. Wah, itu memalukan sekali. Wa isba'i asyahwa dan memenuhi keinginan-keinginan. Yang dicari itu apa? Walaysa dan tidak ada lahum ialah bagi mereka al-katsir iltifatun apa noleh. Wala mailun dan juga kecondongan illa ila dzalik kecuali pada hal itu isba' syahwat dan zakharifid dunya. Yang diperhatikan ya itu toh, nggak mikir sebenarnya ngapain sih. Julluhum adapun sebagian besar mereka awil ba'du minhum atau sebagian minhum dari mereka yang menghabiskan siapa julluhum lailahu kepada malamnya julluhum fi saharati dalam tidak tidur tapi al-khali'ati yang kotor. Jadi kotornya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, nonton film nggak jelas misalnya, atau main ya hal-hal yang nggak bermanfaat atau bahkan sampai dosa. Wa naharahu dan menghabiskan kepada siang harinya intilafan kepada berjalan atau mengikuti ma'al munkarati beserta perkara-perkara mungkar al-fadhi'ati yang jelek sekali, yang buruk sekali. Pertanyaannya, fa ayyu islamin hadza? Fa ayyu islamin maka adapun Islam yang manakah huwa ya ini hadza adapun hadza ialah ini Islam yang kerjaannya main game, kerjaannya nonton, kerjaannya enggak ada pikiran sama sekali untuk perjuangan, enggak ada pikiran sama sekali untuk yang kita ikuti itu siapa sih sebenarnya? Melakukan seperti itu tuh siapa? Ini pertanyaan ini pertama kali harus kita tujukan pada diri kita sendiri masing-masing. Tanya ini ada dua kemungkinan, kita mau menjawab itu atau tidak. Kalau kita nggak peduli, ya sudah, ya tetap jadi seperti itu, tetap jadi ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka tetap akan menjadi seperti binatang atau bahkan lebih buruk. Kalau mau mikir, kalau mau keluar dari zona nyaman ya, maka jawabannya adalah pertama kita semua ini harus ngaji. Karena kalau kita tidak punya sesuatu yang akan kita gunakan untuk berjuang, nggak bisa kita berjuang. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu itu tidak bisa memberikan apa-apa. Maka kita sekarang ini makomnya adalah makom belajar. Yang kontekstual bagi kita hari ini sebagai seorang santri adalah belajar. Berjuang itu nanti ketika kita sudah waktunya, kalau sudah lulus, kalau kita mau menjawab itu dengan positif, artinya kita mau menjawab, mau merespon peringatan ini. Kalau tidak ya teruskan saja. Itu pilihan. Maksud saya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a apa artinya? Orang yang mau silahkan beriman. Yang mau silahkan. Yang tidak mau beriman silahkan
Apa tulisan ayatnya? Itu surat apa itu? Tidak hafal. Hah? Al-Kahfi, gimana tulisannya? Terus? Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang mau beriman ada konsekuensinya, mau kafir ada konsekuensinya. Yang disebutkan oleh Allah di lanjutannya itu adalah inna a'tadna lil-zalimina naran. Kami siapkan bagi orang-orang zalim apa? Api. Artinya apapun yang kita pilih, kita mau santai, mau hidup santai, mau nggak mikir apa-apa, silakan, ada konsekuensinya. Rasakan kalau bukan cepat atau lambat, pasti akan Anda rasakan konsekuensi dari pilihan hidup Anda hari ini, pasti itu. Kalau Anda tidak belajar hari ini, Anda tidak serius, pulang pasti menyesal, Tapok sudah saya minta percaya. Nggak percaya, tanyakan sama alumni yang sudah boyong itu. Alumni Pomas, tanyakan, dari Ramadan boleh. Ketika di pondok nggak serius, ada kesempatan belajar, nggak serius belajar, ada kesempatan untuk jamaah, ada kesempatan untuk. Jangan dikira jamaah itu bukan belajar, jangan dikira ngaji itu bukan belajar. Kalau mau, ya itu karena kita manusia, kita bukan malaikat yang selalu baik, tapi kita juga bukan setan yang tidak pernah baik. Manusia itu mimbaini nafsin wa aqli, ya. Di antara dorongan diri dan akal. Kalau kita mengikuti akal, akal itu artinya kesadaran yang baik, ya. Kesadaran yang baik. Ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama ana lana an nastaiqidha min rukdatina. Ama ana, bukankah sudah tiba lana bagi kita an nastaiqidha, apa harus bangun siapa kita, min rukdatina, dari tidur kita. Kita bahagia ya, kita bangkit, bangun, sadar, ajar ngaji serius. Kalau Anda memang merasa ilmu bukan jalur Anda, alat kok pas serius sekali. Jadi cek sangat sayang jadi orang gitu. Kalau mau belajar yang serius. Kalau nggak mau belajar, pulang anak kok. Itu yang laki, jangan jadi beban keluarga. Kecuali Anda perempuan. Ama ana, bukankah sudah tiba lana bagi kita, andan tabiha, apa harus bangun, apa harus sadar siapa kita, min ghaflatina, dari kelalaian kita. Inna alaina anudrika ma'ana intima'ina ila dinillah. Inna alaina, sesungguhnya alaina ialah wajib atas kita, anudrika, apa harus memahami siapa kita, makna intima'ina, kepada makna dari terhubungnya kita ila dinillah, pada agama Allah. Apa maknanya kita menjadi muslim itu, apa artinya? Pengdiwaina, dan tergolongnya kita dan masuknya kita tahta rayati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan masuknya kita di bawah panji, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, maka demi Allah, inna, sesungguhnya kalimat ini, laisat, ialah tidak ada apa kalimat ini, kalimatan ialah sekadar kalimat tuh, kalau yang diomongkan bil lisani saja, bukan sekadar itu. Walakinna, akan tapi kalimat ini, bai'atun, ialah sumpah setia, ma'allah ta'ala, beserta di hadapan Allah Ta'ala. Sumpah setia yang bagaimana? Uzma, yang teragung. Wa ahdun, dan janji, ma'allah, beserta Allah, lahu, yang ialah bagi ahdun, sya'nun, adapun signifikansi. Inna ahdallahi kana mas'ula, sesungguhnya janjinya Allah, karena ialah ada ahdullah mas'ulan, ialah pasti akan ditanyakan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ini enggak repot ya, maksudnya apa ya, orang nanggung itu repot. Orang nanggung itu rumah ya,
Gimana ya? Karena begini, kalau misalnya seperti di barat ya, orang barat itu ketika gelisah, itu kegelisahannya itu akan merupakan kegelisahan eksistensial, merupakan kegelisahan yang betul-betul sumpah, betul-betul, makanya sampai bunuh diri ya kan. Orang bunuh diri itu kan pasti ada masalah yang dia merasa nggak kuat lagi sudah. Kalau dulu di Nusantara ini jarang kan ada ceritanya orang bunuh diri itu, ada tapi sangat jarang. Tapi kalau di Korea, di Jepang, di banyak. Karena itu kemudian orang-orang yang menggunakan, orang-orang Jepang, orang-orang Barat yang mikir, yang menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya itu ngerti bahwa Islam ini amat sangat berharga. Kita ini yang sudah oleh Allah diberi anugerah Islam sejak lahir itu pas menganggap biasa-biasa saja itu. Kenapa? Karena kita nggak mikir, karena kita tidak mempelajari Islam betul-betul. Tidak ya kayak gini ya. Ini anaknya Raffi Ahmad. Anaknya Raffi Ahmad itu kira-kira kalau diberi uang 100.000 gimana kira-kira? Biasa saja. Karena sudah sejak kecil sudah jutaan. Tapi kalau orang kita lah diberi 100.000 gimana? Kita itu sejak lahir sudah hidup dalam lingkungan muslim kan, sudah lahir sudah diakikoi, diazani, terus biasa ikut tahlil, yasinan, sehingga seakan-akan Islam itu sesuatu yang ya tergantung lingkungan masing-masing ya. Tapi kalau kita tidak kemudian beragama secara sadar, zaman sekarang itu bahaya. Ya karena udah YouTube, udah Instagram macam-macam itu yang itu informasinya macam-macam. Sebetulnya keharusan berpikir itu sebenarnya sudah eksplisit, bukan tersirat ya, tapi tersurat dalam aturan agama bahwa orang yang mukallaf itu orang yang bagaimana? Orang yang apa? Orang mukallaf? Orang mukallaf itu apa syaratnya? Al-balighul aqil, orang balik dan berakal. Berakal sebetulnya bukan hanya sekedar punya akal potensial, tapi menggunakan akalnya. Mekker, orang sekalian mekker. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lah. Agama itu rasional. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya itu, yaitu makanya syarat orang mukallaf itu adalah dia berakal. Kalau tidak berakal ya nggak wajib beragama. Orang gila itu nggak wajib sholat sih. Makanya kita, karena kita ini muslim dari lahir, proses pemahaman kita terhadap agama itulah yang menjadi kunci. Artinya bagaimana kita memahami agama itu bukan hanya sekadar sebagai apa ya. Kalau bagi kita apa sih agama itu? Dalam realitas sehari-hari. Apa agama itu dalam realitas kita sehari? Bukan dalam ini ya, bukan dalam omongan. Kalau omongan bisa nilai. Tapi dalam realitas kita sehari-hari apa agama itu? Menjadi apa bagi kita itu menjadi apa? Menjadi aturan. Apa lagi? Aturan yang bagaimana? Tapi yang ya itu bagus itu ya. Artinya bahwa bahwa itu satu aspek dari agama. Tapi bukan hanya tentang keteraturan kegiatan hidup kita ini, tapi juga tentang keteraturan pikiran, tapi juga tentang keteraturan perasaan ya. Kata Pram gimana Pram? Soal keadilan? Saya pikiran katanya. Jadi ya begitu ya.
Inna sesungguhnya apa ini? Bai'ah atau kalimat-kalimat itu atau ya kalimat la ilaha illallah itu ta'ni ialah bermakna apa kalimat al-istiqanata kepada ketundukan wal khudu'a dan ketundukan lillahi pada Allah jalla wa ala, jalla pada maha agung sapa Allah wa ala dan maha tinggi sapa Allah. Laqad dhalla sungguh telah menjadi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujahidu ialah berjuang siapa beliau, berjuang ongguan ya, berjuang betul-betul capek berdarah-darah siapa beliau fisabilillah di jalannya kalimat, artinya memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada kata-kata perjuangan yang mengucapkan itu kiai, maknanya adalah memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bidang apapun. Yang berkhidmah di bidang ekonomi maka melalui ekonomi, di bidang politik melalui politik, dan seterusnya dan seterusnya. Awaman selama beberapa tahun kafirotan yang lama. Ya bayang enggan alaihi atas beliau siapa kaumnya beliau ayyaqulu kepada harus berkata siapa kaum kepada la ilaha illallah, orang-orang terdekatnya, pamannya, ya kan? Wadhallu dan menjadi siapa qaumuhu li ajliha karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yunasibunahu al-ida'a. Yunasibunahu ialah membangkitkan siapa qaumuhu kepada beliau al-ida'a kepada permusuhan. Karena itu laukanat andaikan ada apa kalimat-kalimatan ialah sekadar kata, sekadar kalimat tuqalu yang dikatakan apa kalimat laqaluha saya akan berkata siapa kaum kepada kalimat wantahatil masalah dan selesai apa masalah itu urusannya. Andai kata hanya sekadar udah ucapkan syahadat saja, hanya itu tok dan gak ada konsekuensi apapun, hanya itu tok, enteng urusannya sama orang-orang kafir Quraisy. Tidak seperti ini ya. Kalau dalam doktrin Kristen itu kan yang penting percaya pada Yesus Kristus. Sesudah itu mau ngapain aja terserah. Bukan begitu keimanan itu ya. Iman itu ada konsekuensinya. Dalam Al-Quran itu selalu alladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman dan beramal soleh. Artinya keimanan itu konsekuensinya adalah ada amal solehnya, beramal soleh. Semakin sempurna amal solehnya, semakin sempurna keimanannya. Bahkan dalam ini ya, dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bih. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai seleranya itu mengikuti ajaran yang aku datang membawanya. Jadi lebih selera mana kita, nonton bola atau ngaji? Berarti belum sempurna kan? Walakin al-qaum akan tapi kaum kafir Quraisy waktu itu yang musuh Nabi itu adraku ialah ngerti siapa kaum, tahu siapa kaum, mada ma'aniha kepada cakupan dari maknanya kalimat. Mada ma'aniha kepada cakupan dari maknanya kalimat wa haqiqatahu di marmaha dan hakikat dari jauhnya cakupannya kalimat. Fasakula, karena kalau mengucapkan ini berarti ini kan yang menolak dakwah Nabi itu siapa? Para pembesar suku Quraisy ya. Para penguasa, orang-orang terpandang. Karena konsekuensinya itu kalau mereka mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otomatis mereka itu akan setara dengan para budak. Jadi revolusioner dakwah Nabi itu. Tapi bukan dalam pengertian Marxis ya. Dalam arti ngerti bahwa tauhid itu konsekuensinya adalah ya semua orang ini sama. Lafat lali arabiyan ala ajami illa bittaqwa, yang membedakan itu hanya takwa. Anaknya siapapun, anaknya orang kaya, anak kiai, anak petani pada kabeh. Yang membedakan apa? Takwanya, hakikatnya itu.
Itulah kenapa kita kemudian manusia itu dengan sifat kemanusiaannya saja itu sudah mulia. Walaqad karramna bani Adam ya. Apalagi kalau dia muslim, apalagi kalau dia tetangga kita, apalagi kalau dia berilmu, apalagi kalau dan seterusnya. Bagaimana kita tahu cara memposisikan itu? Ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi standar kehidupan kita adalah ya Nabi itu. Nah pertanyaannya begini, kalau kita tidak ikut Nabi, kemudian kita ikut siapa itu? Karena kalau kita tidak menghambakan diri kepada Allah dengan mengikuti Nabinya, pasti kita itu akan menjadi hamba dari yang selain Allah, pasti itu. Dan ketika menjadi hamba selain Allah, pasti kita akan menjadi hamba dari beberapa pihak sekaligus, pasti. Orang yang menghamba kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah itu tidak akan bebas. Fasaqula maka berat alaihim atas mereka kaum apa qauluha mengucapkan kalimat wal itu rafudat mengakui biha dengan kalimat. Inna sesungguhnya kalimat ta'ni ialah bermakna apa kalimat ad-dukhula kepada masuk fi mabda'in dalam satu prinsip huwa yang adapun mabda al-istislamu ialah ator ialah mengikuti ialah tunduk patuh ialah patuh ialah tunduk wal inqiyadi dan ikut paling kiadu dan ikut lil wahidil ahadi pada Allah yang Maha Esa, al ahadi yang Maha Esa. Fima dalam segala hal amara yang memerintahkan siapa Allah, wa fima dan dalam segala hal naha yang melarang siapa? Zajaro yang melarang siapa Allah. Kita hanya tunduk kepada Allah. Nah, terus bagaimana? Kenapa kita menghormati orang tua? Karena Allah memerintahkan itu. Kenapa kita harus bekerja? Karena Allah memerintahkan itu. Kenapa kita harus berpikir? Karena Allah memerintahkan itu. Kenapa kita harus menghormati orang lain? Karena Allah memerintahkan itu. Kenapa kita harus belajar? Karena Allah memerintahkan itu. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus makan? Allah menyuruh itu. Na'am ya betul. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, sadarlah kalian kepada ucapan takuluna yang berkata siapa kalian, sadari maknanya. Fa inna fi la ilaha illallah, karena sesungguhnya ialah dalam kalimat la ilaha illallah yakmunu tersembunyi apa sirru quwwatina, rahasia kekuatan kita, wa ruhu azamatina, dan spirit keagungan kita, spirit kebesaran kita. Innaha sesungguhnya quwwatina, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu at-taharrurul kamil, ialah apa itu? Pemerdekaan, ialah liberasi, liberation. Al-kamil yang sempurna min kulli istikanatin, dari setiap ketundukan wa khudu'in dan ketundukan li ghairil khaliqi subhanahu, pada selain Allah sang pencipta subhanahu, padahal maha suci Allah. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, ya akan tunduk pada yang lain. Pasti akan tunduk pada yang lain. Sudah Allah alam.